Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Triananda Rizky Putra dari kelas 11 PS3, absen 34. Kali ini saya menjelaskan zaman kependudukan Jepang di Indonesia. Bagaimana sih proses kependudukan Jepang di Indonesia? Jadi latar belakang Jepang di Indonesia yaitu pada tanggal 7 Desember 1941 terjadi peristiwa yang besar, yaitu Jepang menyerbu pangkalan angkatan laut di Pearl Harbor, Hawaii. Dari aksi Jepang ini merupakan sebuah gerakan invasi aksi militer yang kemudian dengan cepat merambah ke kawasan Asia Tenggara. Sehingga di bulan Januari sampai Februari tahun 1942, Jepang menduduki Filipina, Pontianak, Balikpapan, Palembang, Tarakan, Kalimantan Timur, dan Samarinda. Yang mana waktu itu bangsa Belanda masih berada di wilayah Indonesia. Sekutu tidak tinggal diam ketika mereka mengetahui hal itu. Mereka kemudian membentuk komando gabungan. Komando itu bernama APDACOM atau American British Dutch Australian Command yang dipimpin oleh Jenderal Sir Archibald Weld. Pusatnya terletak di Bandung. Selang beberapa minggu, Jepang berhasil mendarat di Pulau Jawa, tepatnya di Teluk Banten pada tanggal 1 Maret 1942. Kemudian juga di Karagan atau Jawa Timur dan di Eretan atau Jawa Barat. Setelah itu, 4 hari kemudian kota Batavia jatuh ke tangan Jepang, tepatnya pada tanggal 5 Maret 1942. Setelah Jepang berhasil menguasai beberapa wilayah tersebut, akhirnya pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda secara resmi menyerah ke Jepang. Penyerahan kekuasaan kepada Jepang oleh sekutu dilakukan pada tanggal 8 Maret 1942 melalui sebuah upacara di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Gubernur Jenderal Jordan Starkenborg dan Jenderal Terborten menjadi wakil sekutu dalam upacara tersebut. Kemudian, Jenderal Hitoshi Imamura menjadi wakil dari Jepang. Dengan berakhir upacara penyerahan tersebut, secara otomatis, kemudian Indonesia berada di bawah jajahan Jepang. Lalu setelah menguasai Indonesia, Jepang membagi 3 daerah militer yang masing-masing dikendalikan Rikugun dan Kaigun. Pertama, daerah Jawa dan Madura dengan pusat Batavia di bawah kendali Kaigun. Kedua, daerah Sumatera dan Semenanjung Melayu dengan pusat Singapura di bawah kendali Rikugun. Ketiga, daerah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua berada di bawah kendali Kaigun. Kaigun dan Rikugun itu apa sih? Kaigun adalah Angkatan Laut Tentara Jepang, sedangkan Rikugun adalah Angkatan Udara Tentara Jepang. Dalam sistem pemerintahan Jepang, memperkenalkan sistem baru yaitu Tonarigumi, yang biasa sekarang kita kenal yaitu dengan rukun tetangga atau RT. Tujuannya adalah membangun gerakan pertahanan masyarakat yang dapat dilakukan secara gotong royong. Jepang membagi wilayah Indonesia menjadi 10 karisidenan yang disebut Shiho. Setiap karisidenan terdiri atas kota Praja atau Shi, Kabupaten Ken, Kewedanan Gun, Kecamatan Son, dan Kelurahan Ku. Jepang juga membentuk Jawa Kokai, suatu lembaga bertugas mengumpulkan dana tidak hanya dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk beras, hewan ternak, logam mulia, kayu jati, dan lain-lain, khusus di Pulau Jawa. Jepang kemudian membentuk Romo Kyokai atau Panitia Pengarah Rumusha, bertugas mengendalikan proyek-proyek pembangunan jalan raya, pelabuhan, jalur kereta api, dan lapangan udara dengan memperkerjakan Romo Kyokai Jepang, memberikan gaji walaupun dalam praktiknya tidak menerima gaji. Jepang juga menerapkan buruh paksa atau kerja paksa atau yang biasa disebut Romusha. Kebanyakan dari Romusha adalah petani yang bekerja di Indonesia, ada juga yang dikirim ke daerah pendudukan Jepang di luar Indonesia. Dalam menduduki Indonesia, Jepang memiliki 2 prioritas dalam menerapkan kebijakan-kebijakannya, yakni menghapus pengaruh kolonial barat di kalangan rakyat Indonesia, memobilisasi rakyat Indonesia untuk membantu Jepang memenangkan Perang Asia Timur Raya. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang menggambarkan dirinya sebagai saudara tua yang membebaskan Indonesia dan wilayah kolonial lainnya dari cengkraman kekuatan kolonial barat. Oleh karena itu, Jepang menyebarluaskan propaganda gerakan 3A, serta pusat tenaga rakyat atau putra. Selain itu, Jepang merombak sistem pemerintahan mulai dari tingkat pusat sampai tingkat lokal, membuka kesempatan pendidikan untuk semua kalangan, tidak hanya bagi golongan priai, serta mewajibkan pengibaran bendera Jepang. Penggunaan sistem kalender Jepang, menyanyikan Kimigayo dalam hari-hari besar, dan merayakan hari ulang tahun Kaisar Hirohito.
Dalam memobilisasi tenaga bangsa Indonesia, Jepang melakukan beberapa upaya, mulai dari yang bermanfaat bagi Indonesia sampai yang brutal. Untuk membantu menutupi kekurangan personil tentara Jepang, Jepang mendirikan organisasi-organisasi seperti Seinendan, Keibodan, Heiho, dan yang paling buruk Romusha, yang tidak lebih dari pekerja paksa. Dimulainya penjajahan Jepang di Indonesia menambah mimpi buruk masyarakat Indonesia pada waktu itu. Karena politik imperialisme Jepang bukan hanya berorientasi pada eksploitasi sumber daya alamnya saja, akan tetapi manusia juga jadi orientasi eksploitasi mereka. Jepang melakukan eksploitasi sampai tingkat pedesaan. Sumber-sumber kekayaan alam Indonesia dan juga tenaga masyarakat Indonesia mulai dikuras oleh Jepang. Untuk memenuhi semua keinginannya, Jepang bersedia melakukan segala cara, mulai dari perjanjian dan hingga cara-cara kekerasan. Itulah proses dan latar belakang Jepang melakukan kependudukan Indonesia. Dari beralihnya kependudukan Belanda di Indonesia sampai masuk ke Jepang, ke Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.